bulan Ramadan itu adalah Syahrul Quran ya. Selain Syahrul Quran, bulan ini juga merupakan bulannya doa ya, bulan mustajabnya doa, bahwa bulan dikabulkannya doa di bulan Ramadan ini. Waktu diijabahnya doa sangat banyak sekali ya, yang mana waktu-waktu itu tidak terjadi di bulan lain kecuali seseorang melakukan saum. Nah, kemarin sudah kita bahas bahwa doa orang yang saum itu adalah doanya mustajabah ya. Jadi sepanjang hari, sepanjang menit, sepanjang detik, nah tidak boleh terlewat dari doa-doa yang kita menginginkan seperti apa dalam kehidupan dunia kita, kehidupan akhirat kita. Karena kemarin sudah dibahas ya, ada salah sudah awat mustajabat, da'watul shaim, wa da'watul musafir, wa da'watul mazlum. Ini ada 3 doa yang mustajab, Allah pasti kabulkan, yaitu doa orang yang sedang saum, yang musafir, doa yang terzalimi gitu ya. Kemarin sudah kita bahas waktu-waktunya. Nah, mungkin akan sedikit kita ulang dulu karena kita akan hatamkan bab saum adalah bulan Ramadan adalah bulannya berdoa untuk kita semua. Mungkin akan saya share screenkan dulu sebentar. Nah, ini kemarin kita membahas memperbanyak doa di bulan Ramadan. Nah, ini ya, ada satu bahasan yang belum terbahas, tetapi mungkin kita ulang sedikit-sedikit ya kesimpulan dari yang kita bahas hari kemarin. Intinya dianjurkan, disyariatkan untuk memperbanyak doa ya di bulan Ramadan. Nah, di sini kemarin di antara ayat-ayat tentang saum, tiba-tiba di ayat 186 di Al-Baqarah itu Allah menyelipkan perintah berdoa ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad ya, anni tentangku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan ad-da'i ya, orang yang berdoa, idza da'an, apabila dia berdoa kepadaku, fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kemarin sudah kita bahas bahwa doa adalah bentuk ibadah yang berpahala dan tidak boleh ditujukan berdoa itu hanya ya, doa itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa doa wal ibadah, doa itu adalah ibadah. Nah, jadi ketika kita saum harus banyak, selain memperbanyak tilawah ya, kita pun memperbanyak doa. Tentu saja di sini dengan etika-etika berdoa ya, kemarin sudah kita bahas di antaranya di sini misalnya bahwa menjadi penyemangat kita dalam berdoa ya, bahwa mamin muslim, tidaklah seorang muslim ya da'u bida'watin, berdoa dengan sebuah doa, laisa fiha itsmun, tetapi doanya itu enggak boleh doa yang mengandung dosa, wala qati'atur rahimin, tidak doanya itu tidak untuk memutuskan tali silaturahmi, illa a'tahullah, kecuali Allah memberikan kepadanya ya, biha dengan doa itu, ihda salas. Jadi Allah memberikan salah satu di antara 3 hal. Pokoknya ketika kita berdoa pasti ada di antara salah satu 3 hal. Imma antu ajjalalahu da'watuhu ya, disegerakan baginya pengabulan doanya, jadi dikabul ya sesuai yang kita inginkan. Wa imma ayyudakhiraha lahu fil akhirah, tetapi ketika tidak dikabul juga, Allah menyimpannya sebagai pahala nanti di akhirat gitu ya. Jadi nggak ada rugi-ruginya nih ketika berdoa itu. Yang pertama, kalau nggak dikabul langsung ya, maka akan Allah simpan ya sebagai pahala kita nanti di akhirat. Wa imma ayyasrifa anhu minassu. Nah, yang ketiga itu kalau tidak langsung dikabul atau nanti disimpan pahalanya nanti di akhirat, maka Allah menghindarkan darinya keburukan yang
semisal dengan kebaikan yang dia inginkan. Misalnya dia berdoa kebaikan apa, nah sama Allah diselamatkan dari sesuatu yang buruk. Nah, makanya para sahabat mereka berdoa banyak sekali berdoa ya, idzan nuksiru. Nah, mereka memperbanyak doa gitu ya. Ketika kita semakin memperbanyak doa, Allahu aksar, maka Allah akan memperbanyak pengabulan doanya gitu. Jadi pokoknya perbanyak doa di bulan saum ini ya. Doa apapun sesuai dengan hajat kita. Misalnya, ya Allah minta disehatkan, kita punya penyakit apa yang minta disehatkan sama Allah. Ya Allah memohon apa, rezeki yang barokah ya. Kita memohon rezeki supaya bisa melaksanakan ibadah haji misalnya, supaya bisa melaksanakan ibadah umroh, supaya bisa memberikan infak ya, sedekah kepada orang lain. Kita memohon rumah ya yang layak misalnya, memohon kendaraan agar dimudahkan melakukan jihad fisabilillah misalnya. Banyak permohonan-permohonan kita, apalagi ya tentang hidayah, tentang keimanan kita, tentang keislaman kita, tentang pertaubatan kita. Nah, bagaimana kita berdoa untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita. Nah, kita memohon kesuksesan untuk anak-anak kita, kebarokahan, kesehatan semuanya ya. Pokoknya ketika kita saum jangan pernah terlewat terus mencurahkan pikiran kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin sudah dibahas ada beberapa penyebab ya doa itu diijabah. Di antaranya karena orangnya itu ya, kalau setingkat Rasul ya pasti mustajabnya itu cepat dikabul malaikat gitu ya. Nah, kemudian kemarin sudah dibahas orang yang terzalimi ya. Ini juga hati-hati ketika kita melakukan zalim kepada orang lain, karena doa orang yang terzalimi itu laisa bainaha wa bainallah hijab. Tidak ada penghalang antara dia dengan Allah, langsung gitu ya. Dan orang tua kepada anaknya, nah posisi orang tua juga mustajab ya. Makanya hati-hati setiap ucapan orang tua adalah doa untuk anaknya. Nah, kemarin sudah kita bahas ini ya. Salah da'awat mustajabat la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walid ala waladihi. Doa orang yang orang tua kepada anaknya. Nah, ini waktu-waktunya juga harap diperhatikan ya. Harap diperhatikan waktu-waktu dikabulnya doa. Nah, di sepertiga malam ya, Allah turun ke langit dunia terus menyampaikan 3 perkara ini. Pokoknya man yada'uni fa'astajib lahu, ketika ada yang berdoa kepadaku pasti aku kabulkan. Man yas'aluni fa'u'tiyahu, ketika ada yang memohon kepadaku aku pasti beri. Man yastaghfiruni fa'aghfirlahu, ketika ada yang memohon ampun pasti akan kuampuni. Ini harus diperhatikan di sepertiga malam, kemudian antara azan dan iqamah ya. La yuraddu doa, tidak akan ditolak doa bainal azan wal iqamah, yang waktunya itu ada di antara azan dan iqamah. Ketika sujud juga ya, karena dalam sujud itu kita adalah sedang dekat-dekatnya sama Allah. Jadi sedekat-dekatnya hamba dengan Tuhannya itu adalah ketika bersujud ya. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsirud du'a. Jadi sedekat-dekatnya kita sama Allah itu saat kita sedang bersujud. Maka harus memperbanyak doa ketika sujud ya. Setelah doa sujud, pokoknya mau dengan bahasa Sunda, bahasa apapun yang kita harap sama Allah itu perbanyak di fa'aksiru doa, perbanyak doa ya ketika sajidun, ketika sujud. Kemudian selama sepanjang kita saum ya, sepanjang kita saum juga kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Pokoknya dianjurkan bagi yang saum itu berdoa sepanjang waktu saumnya. Pokoknya sepanjang waktu saumnya ya, dari mulai sahur. Apalagi di waktu sahur itu wal mustaghfirina bil ashar ya, dicontohkan sekali. Nah, ini pokoknya selama saum doa-doa penting kita ya, kita list untuk urusan akhirat kita, untuk urusan dunia kita gitu ya. Untuk diri kita sendiri, untuk pasangan kita, untuk orang tua kita, untuk kaum muslimin seluruhnya gitu ya. Terus gitu ya, doa kita langitkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah ini juga di antara waktunya juga adalah sebelum berbuka ya, apalagi nih sebelum berbuka ya, ketika matahari akan terbenam tuh, pokoknya saat itu terkumpulnya ya sebab-sebab mustajabnya doa ya. Makanya tundukkan hati kita ya di hadapan Allah ya. Apalagi sedang saum, kemudian waktunya mustajab, itu sangat kesempatannya sangat besar. Jadi seperti itu. Kemudian kemarin tata caranya kita sudah belajar juga ya bagaimana menghadap kiblat gitu ya. Rasulullah ya mencontohkan fastaqbala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblah, Rasulullah menghadap kiblat ya. Nah kemudian di antaranya lagi harus ada puji-pujian dulu ya, sholawat misalnya, jangan to the point berdoa itu. Nah kemarin sudah kita diingatkan bahwa lam yumajidillah walam yusolli, nah jangan sampai seperti itu ya. Jadi keburu-buru berdoanya, tetapi idza sholla, ketika kita berdoa itu falyabda, maka mulai dengan bitahmidi rabbih, dengan memuji Allah dulu ya, memuji Allah, kemudian as-sana alaih ya, menyanjung Allah dulu, summa yusolli ala nabi, kemudian bersolawat kepada nabi. Nah baru berdoa sesuai yang kita mau gitu ya. Nah, kemudian harus dengan lirih ya, ada etikanya, nggak boleh teriak-teriak misalnya ya, tadarruan wa khufyah, dengan suara yang rendah, direndahkan, dengan suara yang lirih gitu ya. Kemudian berharap gitu, jangan misalnya bicaranya itu ya Allah jika engkau bersedia maka berilah aku, nah jangan sampai seperti itu, tetapi betul-betul berharap bahwa doa kita itu dikabulkan. Jadi harus falyazamil mas'alah, nah ini kata kuncinya ya, falyazamil mas'alah, maka bersungguh-sungguh gitu dalam berdoa itu, harus berazam, bersungguh-sungguh gitu ya, bahwa kita itu memohonkan hal itu gitu. Jangan ya Allah mun anjen misalnya, jadi ketika engkau berkehendak begini berilah gitu ya. Karena sesungguhnya Allah fa innahu la mustaqrihalahu, bahwa sesungguhnya tidak ada yang mustakrih ya, tidak ada yang dapat memaksa Allah gitu. Kemudian nah ini sekarang kita akan menambahkan di hari ini penghalangnya nih. Kadang-kadang kita udah berdoa setakar kabaknya kalau Sunda mah, sudah bersungguh-sungguh, tetapi ada hal-hal yang menghalangi doa kita. Nah ini yang akan kita tambahkan hari ini, penghalang terkabulnya doa, bahwa seseorang yang berdoa kepada Allah ya dengan menghadirkan hati dan tidak ada sesuatu yang menghalangi terkabulkan doa untuknya, maka Allah menjanjikan ya pasti akan dikabul. Bahwa dalam kaidah fikihnya itu al-ahkam al-ilmiyah wal amaliyah la tatimmu illa bi amrayn, wujudu syurutiha wa arkaniha wa intifa'u mawani'iha, bahwa al-ahkam al-ilmiyah, semua hukum ilmu, wal amaliyah, semua hukum ilmu dan amal, la tatimmu, tidak akan sempurna, illa bi amrayn, kecuali dengan dua perkara, wujudu syurutiha, yaitu terpenuhi syaratnya. Nah, jadi doa juga harus terpenuhi syarat-syaratnya, wa arkaniha, dan rukun-rukunnya, wantifa'u mawani'iha, serta tidak ada penghalangnya gitu, nggak ada penghalangnya. Nah di antara penghalang terkabulnya doa ya, misalnya kita sedang saum tadi ya, waktu-waktunya mustajab misalnya, tetapi ada yang menghalangi kita dari terkabulnya doa. Apa saja? Di antaranya di sini adalah makanan. Nah harus memperhatikan kita ya, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Nah jangan sampai hal-hal yang haram, karena itu akan menghalangi dikabulnya doa. Nah, di sini ya bahwa zakaror rajul, Rasulullah menceritakan ya kisah seorang laki-laki yutilus safar, dia melakukan perjalanan yang jauh gitu ya. Ada seorang laki-laki yutilus safar, dia melakukan perjalanan jauh, asy'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama, dalam keadaan apa?
dalam keadaan asy'asa, rambutnya kusut ya, aghbaro, berdebu gitu ya. Jadi ada seorang laki-laki, dia melakukan perjalanan panjang dalam kondisi tadi asy'as, bahwa rambutnya kusut, aghbaro, dan berdebu. Yamuddu yadaihi ilas sama, dia menengadahkan keduanya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Nah, padahal kata Nabi, wa ma ta'amuhu haramun. Jadi berdoa ya, si gaduknya ngadoa ke Allah. Nah, padahal kata Nabi, wa ma ta'amuhu haramun, sedangkan makanannya haram. Wa mashrabuhu haramun, dan minumannya haram gitu. Wa malbasuhu haramun, dan pakaiannya haram. Wa ghudiya bil haram, dan dia itu dikenyangkan dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, kata Nabi ya, maka bagaimana mungkin doanya bisa dikabulkan gitu. Jadi dalam kondisi menengadah ya, kemudian memohon-mohon sama Allah, tetapi dibalik itu makanan yang dia makan haram, minuman yang diminum dari rezeki yang haram, pakaian yang dipakainya dari rezeki yang haram gitu ya. Kemudian dia juga dikenyangkan dengan sesuatu yang haram gitu ya. Maka kata Nabi heran, fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin doanya itu akan dikabulkan gitu, sementara segala sesuatunya dia dari sesuatu yang haram. Ini terhalang dari itunya ya, terhalang dari terkabulnya doa manakala makanan yang dimakan oleh seseorang, minuman yang diminum oleh seseorang, bahkan pakaian yang dipakainya itu dari rezeki haramnya. Nah, kemudian hati-hati juga, jangan sampai doanya berisi doa atau pemutusan silaturahmi gitu ya. Doanya minta doanya aneh-aneh gitu ya, yang isinya ada dosa, putus tali silaturahmi misalnya. Bahwa di sini dalam hadisnya dari Ubadah bin Samit bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma 'alal ardi muslimun, tidaklah di bumi ini ada seorang muslim ya Allah, yang mereka sedang berdoa sama Allah, bidakwatin, dengan sebuah doa, illa, kecuali atahullahu iya, kecuali Allah memberikan apa yang ia minta tersebut, au sarafa anhu minasu, atau dihindarkan dari keburukan yang semisal sama Allah ya, misalnya malam yad'u bima'sam. Nah, selama doanya itu bukan doa yang mengandung dosa, au qati'ati rahimin, atau doanya itu untuk memutuskan tali silaturahmi. Jadi ini juga akan menghalangi dari terkabulnya doa ya, manakala berdoanya itu tadi bimaksam gitu ya, doanya itu mengandung maksam, mengandung dosa, au qati'ati rahimin, atau dalam doanya itu mengandung bagaimana memutuskan silaturahmi di dalamnya. Nah, ini juga terhalang dari dikabulkannya doa. Nah, kemudian hati-hati juga berdoa dengan hati yang lalai. Jadi berdoa itu memang harus mujahadah, harus bersungguh-sungguh gitu ya. Tadi bahwa dari Abu Hurairah, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, uda'allah, berdoalah kalian kepada Allah, wa antum muqinun. Jadi kalian harus yakin. Nah, ini kata kuncinya ya. Ini diperintah sama hadisnya, ud'ullah, mintalah sama Allah ya, berdoalah sama Allah, wa antum muqinun, dan harus dalam keadaan kalian itu yakin bahwa doa kalian itu akan dikabulkan gitu, bahwa muqinuna bil ijabah, harus yakin bahwa doa kalian itu akan dikabul, diijabah. Wa'lamu, dan ketahuilah, anallah, bahasanya Allah, la yastajibu du'aan, Allah itu tidak akan menerima sebuah doa, min qalbin ghafilin, dari doa dari hati yang ghafil, hati yang lalai, lahin, yang bermain-main. Nah, ini juga hati-hati gitu ya, jangan terlalu percaya diri dengan kita berdoa ya, tetapi tidak memperhatikan etika-etikanya. Di antaranya dalam poin C ini, ketika berdoa itu
hati kita jangan lalai, misalnya kayak lisannya berdoa gitu kemana gitu ya, tetapi hatinya kemana misalnya. Jadi secara lisan misalnya Rabbana atina misalnya, atau Rabbana la tuzigh qulubana, atau doa apapun yang keluar dari mulut kita ya, tetapi tidak masuk ke hati gitu ya, doanya itu lalai gitu. Nah kita juga berlindung sama Allah ya dari doa yang seperti ini, misalnya kita berdoa banyak tetapi kita tidak yakin apa yang kita doakan itu bisa diijabah sama Allah. Nah makanya harus ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah, berdoalah sama Allah dengan kita itu berharap dan yakin bahwa doa kita itu akan dikabul sama Allah. Bahwa Allah itu tentu saja tidak akan menerima ya doa yang qalbin ghafilin, hatinya lalai gitu ya, lahin, bermain-main. Nah itu jadi tidak akan diterima misalnya. Jadi tapi dengan penuh keyakinan, ya Allah misalnya hamba berharap gitu ya, di tahun ini gitu Engkau memberikan kesempatan kepada hamba untuk apa gitu ya. Nah itu semuanya dengan merasa yakin bahwa apa yang kita doakan itu adalah akan diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini juga terburu-buru, nggak boleh. Tadi sudah agak dibahas sedikit ya, bahwa jangan berdoa itu terburu-buru, ingin segera mendapatkan atau ingin segera dikabulkan doanya. Nah, kadang kita ya udah berdoa gitu ya. Nah misalnya, jadi jangan terburu-buru kita berharap bahwa langsung sama Allah dikabul, enggak. Bahwa di sini diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda bahwa yustajabu ya li ahadikum, salah seorang di antara kalian, yustajabu akan dikabulkan ya oleh Allah doanya itu malam ya'jal, selama ia tidak buru-buru. Kemudian yaqulu da'autu falam yastajab li. Nah, ini yang keburu-buru itu kayak gini misalnya. Ya Allah, aku sudah berdoa namun belum juga dikabulkan. Nah, itu juga terburu-buru, nggak boleh, terhalang dari mustajabnya doa. Jadi ditegaskan ya dalam hadis ini bahwa yustajabu li ahadikum, bahwa kata kuncinya bahwa Allah itu hanya akan mengabulkan doa ya kepada salah seorang di antara kalian malam ya'jal, selama yaitu tidak terburu-buru dalam berdoa. Nah, Rasulullah menyampaikan bahwa da'autu, aku udah berdoa, falam yustajab li, namun belum dikabulkan untukku gitu. Nah, nggak boleh bicara seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah udah selesai ya. Nah, bahwa ketika nih closing ya, ketika kita diberikan taufik ya oleh Allah, dibimbing untuk berdoa, maka ini merupakan pertanda bahwa permohonan kita ya akan dikabul oleh Allah. Jadi ketika seseorang ya sudah diberikan hidayah itu taufik oleh Allah untuk digerakkan hatinya mau berdoa ya, karena tidak jarang Allah juga ketika hati seseorang lalai ya, walaupun dalam kondisi saum tetapi hatinya lalai gitu ya, tidak tergerak sama sekali, misalnya ingin memohon apa sama Allah gitu ya, mumpung mustajab itu. Namun ketika seseorang hamba diberikan hidayah itu taufik oleh Allah ya, dia berdoa, maka ini adalah merupakan ciri ya bahwa permohonannya itu akan dikabul sama Allah gitu ya. Umar bin Khattab ya menyampaikan bahwa ini la ahmilu hammal ijabah, bahwa sesungguhnya aku ya, kata Umar, sesungguhnya aku tidak terlalu resah ya, hamma gitu ya, tidak terlalu resah dengan perkara-perkara dikabulkannya doa al ijabah. La ahmilu hammal ijabah, bahwa aku tidak terlalu resah ya dengan perkara dikabulkannya doa, walakin hamad doa, akan tetapi yang aku resahkan adalah apakah ada keinginanku untuk berdoa. Ini yang harus menjadi tanda tanya besar ya dalam hati kita, bahwa kata Umar bahwa aku nggak terlalu resah dengan apakah doa itu akan dikabulkan atau tidak ya. Umar tidak terlalu resah dengan itu. Jadi kan beliau itu ya pokoknya nggak doa gitu ya, tidak terlalu resah apakah doanya akan dikabul atau tidak. Nah tetapi yang beliau resahkan adalah
Walakin hamad doa. Akan tetapi yang aku resahkan adalah apakah ada nggak keinginan kita ya untuk berdoa sama Allah. Faida alhamtud doa, jika aku diberikan ilham sama Allah untuk berdoa, fa innal ijabah ma'ahu, maka sungguh pengabulannya sudah ada bersamanya. Nah, itu jadi yang kita khawatirkan itu apabila kita tidak tergerak untuk berdoa sama Allah ya, punya lempeng-lempeng misalnya di subuh, misalnya hanya diisi dengan menonton televisi, misalnya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat misalnya. Tetapi bukan padahal di ayatnya itu bahwa wal mustaghfirina bil ashar, ketika sahur itu hendaknya kita berdoa ya, istighfar sama Allah gitu, sambil istighfar, sambil berdoa, sambil mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran misalnya. Nah ini ketika kita diberikan ilham sama Allah bahwa kita dimampukan, digerakkan hati kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah ketika ada waktu iftar nih, saat jangan ingat tekan makanan gitu ya, ketika ada waktu, nah itu adalah waktu diijabahnya doa ya, ketika menjelang kita mau iftar, ketika kita berbuka itu pokoknya perbanyak doa dulu, jangan yang diingat itu hanya makanan saja ya. Jadi nah hajat, seluruh hajat kita, nah ketika kita mau berbuka ya, seluruh permohonan kita itu dilantunkan sama Allah. Ya Allah, kita memohon apapun ya, ingin segera misalnya dipanggil oleh Allah, misalnya melakukan umroh atau haji misalnya, kemudian kita berharap misalnya kesuksesan, keberkahan putra putri kita misalnya, pokoknya seluruh hajat, seluruh keinginan kita ya, permohonan kita ketika iftar itu semuanya dikeprukan gitu ya, mumpung kita lagi saum, mumpung lagi saatnya ijabah gitu ya. Nah misalnya di antara azan dan iqomah misalnya, bisa jadi Allah tidak menggerakkan kita untuk berdoa misalnya, padahal kita tahu misalnya waktu-waktu itu adalah waktu mustajab, misalnya menjelang berbuka yang seharusnya kita memperbanyak doa ya, hajat-hajat kita sama Allah. Kemudian di sepertiga malam misalnya berlalu begitu saja gitu ya, antara azan dan iqomah misalnya berlalu begitu saja tanpa kita memohon seluruh hajat kita gitu ya, apalagi di bulan doa ini. Nah itu yang dikhawatirkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab gitu ya, bahwa hamad doa, yang aku resahkan itu adalah apakah ada keinginanku untuk berdoa. Nah seperti itu. Nah ini ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah taufik oleh Allah di bulan ya syahrul doa, bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulannya mencurahkan doa kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menggerakkan hati kita, mengilhamkan kepada kita untuk terus berdoa kepada Allah sepanjang kita saum, sepanjang itu pula doa kita langitkan sama Allah ya, dengan waktu-waktu mustajabnya ya. Dan perhatikan juga waktu-waktu yang menghalanginya. Yang terpenting jangan pernah lelah ya, jangan pernah berhenti untuk berdoa dalam kondisi duduk, terbaring ataupun apapun ya. Hati kita senantiasa online ya sama Allah, walaupun kita sedang ngobrol atau sedang apapun kondisi kita, tetapi hati kita senantiasa terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah mungkin hanya itu saja untuk hari ini. Pokoknya mudah-mudahan di Ramadan ini lebih baik lagi ya, doa kita dicurahkan gitu ya, tilawah kita betul-betul ya di mujahadah, ada kesungguh-sungguhan. Pokoknya apapun yang dilakukan di Ramadan tahun ini harus berbeda ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Semuanya dimaksimalkan, doanya dimaksimalkan gitu ya, berbagai hal-hal sunnahnya dimaksimalkan, tilawahnya, qiyamul Ramadannya, semuanya, tolabul ilminya gitu ya, semuanya dimaksimalkan. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Penti yang telah memberikan materi yang begitu mudah tentang mustajabnya doa di bulan Ramadan.
Mudah-mudahan doa kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan ilmu yang Ibu Dokter Penti sampaikan serta mendapatkan pemahaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, cara ini kita tutup dengan bacaan istighfar 3 kali, kemudian doa kafarat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.